Tahukah Anda bahwa dalam setiap administrasi pastinya banyak sekali permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah bisa menyebabkan indikasi fraud atau kesalahan dalam penginputan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ngontrol tersebut? Mau tahu jawabannya? Saksikan di video kali ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Kali ini saya ingin memberikan atau men-sharingkan ke Bapak Ibu semua terkait bagaimana cara kita mengontrol penginputan dari admin atau user atau tim kita dalam skala bisnis kita atau dalam pengembangan bisnisnya kita. Oke. Nah, sebelum saya mau melanjutkan materi kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe YouTube channel kami yaitu theconsulting.id, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya Bapak Ibu semua nanti akan menerima notifikasi seputar video konten kami akan kita upload setiap minggunya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, kita kembali ke topik kali ini, gimana sih kita mau mengontrol setiap penginputan si user. Oke. Banyak sekali problem-problem yang dialami para pengusaha ya, khususnya pengen tahu nih si admin ini kira-kira bener nggak ya nginputnya, apakah sudah sesuai dengan nota-notanya atau sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan yang sering terjadi di lapangan juga sama, kadang salah input. Misalkan nama barangnya, salah input nominalnya, atau salah input transaksinya juga salah. Nah, ini kan bisa mempengaruhi nanti dari outputnya atau dari laporannya yang akan diterima oleh para manajemen. Nah, gimana sih caranya supaya kita sebagai owner itu bisa mengontrol timnya kita untuk bisa istilahnya penginputan transaksinya ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, caranya yang pertama adalah pahami job desk yang dijalankan dari setiap user. Nah, job desk ini sangat penting untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena biar kita bisa tahu nih, oh si admin ini job desknya ini pengerjaannya, misalkan contoh kayak bagian admin purchasing, berarti dia yang bagian mencatat atau menginput transaksi pembelian, dia yang melakukan penginputan untuk permintaan barang, permintaan dalam artian membuat purchase order, yang mana pengajuan barang itu sebetulnya bisa dari sales, bisa dari gudang ya. Misalkan admin finance, misalkan dia yang nanti yang menginput transaksi pengeluaran kas maupun banknya, istilahnya yang mengontrol setiap pengeluaran dan pemasukan kas dan bank. Nah, jadi job desk ini sangat penting supaya biar kita bisa mengontrolnya dengan baik, karena kalau misalkan nggak ada job desk, pastinya nanti akan terjadi penumpukan atau terjadi overjob ya. Misalkan dia yang divisinya sebagai admin purchasing bisa input stok, bisa input finance, bisa input penjualan. Nah, ini kan bakal terjadi bakal terjadi indikasi fraud. Jadi langkah yang pertama itu harus tahu job desk-nya yang akan dilakukan. Oke, itu yang poin pertama. Yang kedua, setiap kali kita sudah melakukan input, berarti kan harus ada outputnya. Nah, kira-kira outputnya apa sih dalam setiap masing-masing user? Nah, tujuannya ini supaya kita tahu benar nggak sih yang diinput dari user saya ini atau admin saya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Biasanya nanti ini dikontrol oleh para manajer biasanya. Kalau misalkan nggak punya manajer yang mana ditangani oleh ownernya langsung, nah nanti setiap admin harus menampilkan atau memberikan report ke owner ini Pak hasil inputan saya hari ini, bener nggak? Nanti si ownernya ngecek sesuai dengan notanya, oh sama nggak, kalau misalkan nggak sama ini kenapa. Nah, jadi ini sebagai langkah kedua kita untuk ngontrol dalam setiap penginputan dari masing-masing user. Yang ketiga, kalau misalkan nggak bisa ngontrolnya, Pak saya susah Pak kalau ngontrol, apalagi punya tim yang cukup banyak, otomatis kan nggak bisa kita harus ngontrol satu persatu. Nah, biasanya mereka memanggil jasa pihak eksternal atau biasanya bisa pakai jasa konsultan atau jasa auditor. Nah, itu kenapa
ada istilah namanya audit, atau ada audit internal maupun eksternal. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu apakah dalam setiap atau dalam perusahaan ini ada indikasi fraud atau tidak. Jadi supaya benar-benar terkontrol, secara administrasi juga bagus. Ya kalau misalkan administrasi bagus, otomatis kan outputnya nanti juga bagus, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu cara kita untuk mengontrol penginputan user dalam pengembangan bisnisnya kita. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau memang ini bermanfaat, bisa di-share video ini supaya nanti bisa memberikan insight positif untuk para Bapak Ibu semua yang di luar sana. Oke, sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.